warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asma Ahmad SPD, nomor peserta 2019009228081. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 IPS 1 SMA Kartika 21 Makassar dengan materi revolusi-revolusi besar dunia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sebelum menampilkan video, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu surat keterangan bebas studi dengan kartu formulir pendaftaran uji kinerja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar sejarah hari ini? Oke, kalau sudah siap, dirapikan dulu pakaiannya, dirapikan posisi tempat duduknya. Ya, bajunya semua dimasukkan, dirapikan. Kalau sudah rapi, silahkan naikkan buku sejarah minatnya. Buku paket dengan buku LKS-nya silahkan naikkan di atas mejanya kalian. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi baru, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu persilahkan dulu kepada Andi untuk disiapkan teman-temannya. Bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Andi Reski dengan Ermita, 2 orang. Dan kita lanjut, perhatikan PowerPoint Ibu di atas. Nah, materi kita sesuai dengan yang kalian lihat di atas di PowerPoint, yaitu mengenai revolusi besar dunia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang masih ingat apa materi pembelajaran kita sebelumnya? Ya, silahkan Taufik. Mengenai pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Oke, jadi pembelajaran kita sebelumnya itu mengenai pemikiran-pemikiran yang melandasi tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Ada yang tahu apa saja peristiwa-peristiwa penting di Eropa? Ya, silahkan Mifa. Oke, yang pertama itu adalah tentang Renaissance, yang kedua itu adalah tentang reformasi gereja, yang ketiga tentang merkantilisme, kemudian ada juga yaitu Aufklärung dan revolusi industri. Nah, itu adalah pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya. Nah, dari gambar di atas inilah yang akan kita pelajari. Nah, kalau kalian lihat gambar di atas, gambar apa yang kalian lihat? Revolusi. Apa yang dilakukan kira-kira dari orang-orang di atas ini? Dia melakukan demonstrasi atau dia melakukan yang namanya bentuk perjuangan. Nah, bentuk perjuangan yang coba dilakukan itu melalui yang namanya demonstrasi. Nah, jadi kalau revolusi itu ada berbagai bentuk perjuangan yang dilakukan. Yang pertama boleh melalui yang namanya perjuangan fisik, yang kedua itu adalah perjuangan diplomasi. Motivasi apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini? Karena kita belajar tentang revolusi, kalian nantinya akan mengupas tuntas, mengidentifikasi tentang revolusi-revolusi apa saja yang pernah terjadi di dunia. Nah, apakah revolusi tersebut ada pengaruhnya terhadap Indonesia? Kemudian nantinya kalian bisa mengambil suatu kesimpulan atau mendapatkan motivasi bahwa setelah belajar tentang revolusi ini, kita dapat mengetahui bahwa kita hendak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tugasnya kalian sebagai generasi muda adalah bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Kita lanjut.
tujuan pembelajaran kita hari ini, di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah kalian mampu mengidentifikasi dari berbagai sumber terkait mengenai revolusi-revolusi besar dunia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu menganalisis perjuangan revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Cina, dan yang terakhir itu adalah revolusi Rusia. Nah, jadi nanti di sini 2 hal yang perlu kalian ketahui mengenai mengidentifikasi kemudian menganalisis. Jadi bersama dengan rekan kelompoknya kalian akan mencari 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama mengidentifikasi revolusi, kemudian yang kedua adalah menganalisisnya. Nah, kemudian selanjutnya metode yang akan kita gunakan itu adalah metode diskusi. Jadi nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok karena ada 4 subbab yang akan kita bahas sama-sama. 4 kelompok ini akan membahas materi yang berbeda-beda. Ada yang membahas tentang revolusi Amerika, ada yang akan membahas tentang revolusi Prancis, ada revolusi Cina, dan ada yang akan membahas tentang revolusi Rusia. Nah, penilaian kita di pertemuan hari ini ada 2 bentuk penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian individu, penilaiannya kalian masing-masing ketika melakukan presentasi. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian kelompok, penilaiannya kalian ketika mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD bersama dengan rekan kelompoknya. Nah, Ibu lanjut, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Ada kira-kira yang tahu ini gambar apa? Gambar apa kira-kira? Ini terjadi kira-kira di negara mana? Inggris. Yang lain? Rusia. Ini kalau kalian lihat ini adalah sebuah gambar yang sebelah sini. Ini gambar apa kira-kira? Ya, ini adalah gambar sebuah kapal besar. Nah, ini adalah ilustrasi dari terjadinya yang namanya Revolusi Amerika. Jadi gambar yang kalian lihat ini ada sebuah kapal, kemudian di sini ada gambar orang, ada banyak orang, dia sedang melakukan yang namanya pesta teh. Jadi nama peristiwa ini dikenal dengan istilah Tea Boston Party. Kemudian gambar yang kedua, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Ya, good. Ini adalah revolusi Prancis. Nah, ini adalah salah satu demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat Prancis yang menuntut adanya atau penurunan dari Raja Louis dari pemerintahannya. Prancis. Yang gambar ketiga ini kalau kalian lihat, ya, ini adalah revolusi Rusia. Ini adalah Vladimir Lenin, sang bangkan otoriter di negaranya dan membuat sebuah ideologi baru nantinya yang dikenal dengan ideologi komunis. Kemudian yang terakhir, nah, ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari sebuah ilustrasi yang menceritakan tentang revolusi Cina. Nah, jadi ada 4 gambar di sini yang Ibu tampilkan. Yang pertama adalah gambar tentang revolusi Amerika, kemudian yang kedua itu adalah revolusi Prancis, yang ketiga ini adalah revolusi Rusia, dan yang terakhir adalah revolusi Cina. Nah, dari gambar-gambar di atas yang sudah kalian lihat, ilustrasi di atas itu menggambarkan tentang terjadinya yang namanya revolusi besar dunia. Tapi hanya mewakili 4 revolusi. Nah, ini tadi Amerika, Prancis, Cina, dan Rusia. Nah, apa tugasnya kalian? Tugas kalian bersama dengan teman kelompoknya, nantinya kalian akan diskusikan mengenai terbelakang ini terjadinya revolusi. Kemudian yang kedua, bagaimana jalannya ini revolusi. Dan yang terakhir adalah apa pengaruh dari 4 revolusi di atas. Baik pengaruhnya revolusi Amerika, Prancis, Cina, dan Rusia. Paham sampai sini masalahnya? Oke, Ibu sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 itu materinya tentang revolusi Amerika, diwakili oleh Christian Gotama, kemudian ada Sri Wulandari. Jadi bersama dengan teman kelompoknya nanti kalian diskusikan 3 masalah yang tadi kita mau bahas sama-sama, latar belakang, jalannya revolusi, sampai dengan pengaruh dari revolusi tersebut. Silahkan bergabung dengan teman kelompoknya dulu. Nah, kalian sudah duduk bersama teman kelompoknya. Sebentar, ini LKPD akan Ibu bagikan ke kelompoknya masing-masing. Diperhatikan dulu, di sini di LKPD-nya sudah ada petunjuk pengerjaan dari LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, petunjuk pengerjaannya itu kalian akan mengerjakan di lembaran paling belakang. Jadi di lembaran paling belakang ini sudah ada tempat untuk mengisi jawaban-jawaban
yang nantinya akan kalian diskusikan bersama dengan rekan kelompoknya masing. Ibu mulai dulu dari Revolusi Amerika. Kemudian selanjutnya ada Revolusi Cina. Kemudian Revolusi Rusia. Yang terakhir Revolusi Prancis. Latar belakang. Latar belakang ini. Nah, kalian sudah melakukan diskusi, kita sudah sampai di bagian tahap mempresentasikan hasil diskusi kalian atau hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama kita undang dulu kepada kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi Revolusi Amerika. Sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Aaron Eliezer Susanto. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Nama saya Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Latar belakang Revolusi Amerika, yaitu koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi terbentuk dari adanya pelarian warga Inggris yang mendapat tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Para koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang bebas membangun koloni di wilayah baru, yaitu benua Amerika. Terjadinya Revolusi Amerika. Perang Revolusi Amerika terjadi pada tahun 1775 sampai 1783 yang dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Amerika. Perang ini terjadi antara pemerintahan Inggris dengan para koloni Amerika yang terdiri dari 13 koloni. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengaruh Revolusi Amerika, yaitu adalah yang pertama anti-kolonialisme, yang kedua republikanisme dan demokrasi, yang ketiga ada hak asasi manusia. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sesi tanya jawab kami buka. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Berdiri kok menghadap begini. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif Rahman Nawab. Saya dari kelompok 3 yang mewakili bertanya apa saja pengaruh Revolusi Amerika.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, pengaruh revolusi Amerika yaitu yang pertama ada antikolonialisme, dua republikanisme dan demokrasi, ketiga itu ada hak asasi manusia. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih atas pertanyaannya. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Itu tadi penampilan hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang kita undang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi Revolusi Prancis. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azalia. Perkenalkan, nama saya Mifat Saina. Perkenalkan, nama saya Nur Atisha. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai latar belakang dari Revolusi Prancis. Baik, saya akan membacakan latar belakang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis disebabkan oleh banyak hal yang cakupnya cukup luas, diantaranya sebagai berikut. 1. Berkembangnya paham rasionalisme, Afkarum, paham romantisme, tokoh-tokoh paham romantisme dan banyak pengaruh dalam Revolusi Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. 2. Pengaruh perang kemerdekaan Amerika atau bisa disebut Revolusi Amerika. 3. Ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Baik, saya akan memberi ke pemateri kedua. Terjadinya Revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi karena kekuasaan raja yang terlalu absolut terhadap rakyatnya. Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi antara raja dan rakyat. Raja Louis tidak mampu menangani krisis yang terjadi. Selain itu, muncul kaum cendekiawan yang berusaha membawa perubahan dan pembaharuan di Prancis. Raja Louis mencoba meyakini krisis keuangan di Prancis dengan memberlakukan pajak bagi semua golongan termasuk kaum borjuis. Pengaruh Revolusi Prancis. Pengaruh Revolusi Prancis bagi kehidupan manusia yaitu A. Republikanisme, B. Anti-feodalisme atau HAM. Sekian dari materi kelompok kami. Saya Andi Pos Rizky dari kelompok 4 yang menjadi penyebab terjadinya Revolusi Prancis. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu berkembangnya paham rasionalisme dan Aufklärung kemerdekaan Amerika, ketidakadilan dalam sistem feodalisme. Baik, itu ada jawaban dari kami. Apakah kelompok saudara sudah puas dengan puas. Terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2. Selanjutnya kita undang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya Kela Rendayana. Saya Aisyah Adi Pratiwi. Saya Ibu Mutali. Saya Alif. Pertama, yang melatar belakangi terjadinya revolusi Rusia meliputi 1. Pemerintahan Tsar Nicholas, kedua yang diktator dan susunan pemerintahan yang buruk, kedua adanya perbedaan sosial yang mencolok antar golongan,
masyarakat di Rusia. Ketiga, kekalahan Rusia dalam berbagai pertempuran di Tannenberg dan di sekitar danau-danau wilayah Masuri semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat kepada Tsar. Yang kedua, terjadinya revolusi Rusia. Sistem pemerintahan yang dilakukan oleh Tsar Nicholas II merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh ayahnya, Tsar Alexander III. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan absolut. Kebijakan Tsar Nicholas II yang merugikan rakyat yang menimbulkan aksi-aksi protes dari rakyat. Pada tahun 1904, Rusia terlibat peperangan melawan Jepang yang disebabkan perbedaan kepentingan di antara keduanya. Kita perlu tahu bahwa revolusi Rusia terjadi 2 kali, yaitu pada tahun 1905 dan tahun 1917, yang menjadi titik awal berdirinya Uni Soviet pada tahun 1922. Pengaruh revolusi Rusia. Pengaruh revolusi Rusia adalah munculnya ideologi baru, yaitu ideologi komunis. Ideologi ini mendorong terbentuknya organisasi dengan paham komunis. Ideologi komunis ini berpengaruh signifikan bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Tionghoa, Kamboja, Cina, Korea Utara, dan lain-lainnya. Ya, itulah tadi hasil kami. Itu sebutkan hasil diskusi kalian mengenai revolusi Rusia. Pengaruhnya atau Pengaruhnya. saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rehan. Pengaruh revolusi Rusia adalah munculnya ideologi baru, yakni ideologi komunis. Ideologi ini mendorong terbentuknya organisasi dengan paham komunis. Ideologi komunis ini berpengaruh signifikan bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, Tiongkok, Kamboja, Cina, Korea Utara, dan lain-lain. Ya, oke, terakhir kita undang kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang revolusi Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Muhammad Najab Basrul Umam. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya perkenalkan teman kelompok saya. Saya Dipos Rizky. Saya Yolanda. Baik, pertama itu saya melempar ke materi yang pertama. Terjadinya revolusi Cina. Revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Nasionalisme Cina muncul karena bentuk pemerintahan di Cina sebelumnya yang feodal. Pengaruh revolusi Cina. Revolusi Cina memberikan pengaruh pada negara-negara tetangganya untuk mengorbankan rasa nasionalisme, khususnya negara yang mengalami penjajahan. Ajaran San Mincu Ai memberikan banyak ide-ide baru bagi negara-negara terjajah untuk bangkit melawan kolonialisme, termasuk negara kita Indonesia. Munculnya golongan cendekiawan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dengan mendirikan organisasi-organisasi sosial politik. Kami dari kelompok 4 ingin membuka sesi tanya jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Revolusi Cina yang terjadi pada tahun 1911 disebabkan oleh kesadaran nasionalisme rakyat Cina. Nasionalisme Cina muncul karena bentuk pemerintahan di Cina sebelumnya yang feodal dan traktor. Dinasti Qing memerintah secara feodal dan memperbudak rakyat Cina. Revolusi Cina meletus di Cina bagian selatan atau di daerah Canton. Apakah saudara Sasa sudah puas dengan
penjawabannya. Terima kasih. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Kita sudah mendengar presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalian sudah menjelaskan atau mendiskusikan tentang materi di atas, mulai dari revolusi Amerika, kemudian berlanjut ke revolusi Prancis, revolusi Cina, dan revolusi Rusia. Nah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa revolusi Amerika itu adalah salah satu pergolakan politik yang terjadi di negara Amerika. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Amerika itu adalah salah satu negara maju saat ini. Nah, ternyata kalau kita lihat sejarahnya, Amerika tahun 1776 baru dikatakan sebagai negara yang merdeka, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1776. Nah, Amerika mendeklarasikan sebagai hari kemerdekaannya. Jadi, kalau kita tahun 1945 baru merdeka, ternyata Amerika sudah merdeka tahun 1776. Nah, kemudian tadi kelompok 2 sudah membahas tentang yang namanya revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis terjadi karena orang-orang Prancis juga memiliki keyakinan yang ada 3 semboyannya. Yang pertama itu adalah egalite, yang kedua liberté, yang ketiga fraternité. Inilah yang membuat orang-orang Prancis ini semangat untuk melakukan yang namanya revolusi. Kemudian dari kelompok 3 tadi kita sudah mendengar tentang revolusi Rusia. Nah, di revolusi Rusia itu memunculkan sebuah ideologi baru. Apa nama ideologinya? Ya, ideologi komunis. Ternyata ideologi komunis itu sampai juga di negaranya kita, di Indonesia. Jadi pengaruh revolusi Rusia ini salah satunya adalah terbentuknya atau berkembangnya sebuah ideologi baru, namanya adalah ideologi komunis. Kemudian revolusi Cina. Nah, Cina ini adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Timur. Nah, kalau kita melihat tadi presentasi dari kelompok 4, mereka membawakan bahwa ternyata Cina ini memiliki seorang tokoh namanya adalah Dr. Sun Yat-sen. Nah, Sun Yat-sen ini dialah penggalang dari terjadinya revolusi Cina. Kalau Indonesia punya Insinyur Soekarno, maka Cina memiliki yang namanya Dr. Sun Yat-sen dengan ajarannya yang bernama San Min Chu Ai. Lewat ajaran itulah orang-orang Cina melakukan yang namanya revolusi. Nah, kita nilai dulu presentasi kelompok dari semua kelompok. Ibu mau tanya dulu, semua kelompok yang tampil menurut kalian yang mana yang melakukan presentasi paling bagus? Kelompok 1 menurutnya kelompok mana? Kelompoknya sendiri. Kelompok 2? Kelompok 1. Kelompok 3? Yang mana menurutmu? Kelompok 1. Kelompok 4? Kelompok 1. Maka presentasi kelompok terbaik kita berikan kepada kelompok 1. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, Ibu apresiasi dari hasil kerja tugas kalian sudah bisa mengerjakannya secara bersama-sama, itu sebagai penilaian kelompok kalian. Nah, ketika melakukan presentasi, Ibu harapkan ketika ada temannya yang berbicara di atas, jangan juga berbicara di bawah. Kenapa? Karena nanti temannya yang ada di atas itu terganggu. Paham sampai sini? Nah, jadi itu dijadikan sebagai pelajaran nanti di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu selesai materi hari ini, silakan dibuka dulu grup WA-nya. Ibu sudah kirim sebuah games, silakan diklik gamesnya. Gamesnya itu berupa pesawat terbang. Silakan dimainkan pesawatnya. Ada 4 nomor yang mewakili masing-masing kelompok. Soalnya ada di bawah. Klik tombol mulai, baru kalian mainkan gamesnya. Itu deh, mulai.
demikianlah tadi kalian sudah mengerjakan sebuah post test yang kalian kerjakan melalui sebuah games yang sudah kalian kerjakan melalui gadget kalian atau handphone kalian masing-masing. Nah, di akhir pembelajaran kita hari ini, silakan bagi yang ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita, apa yang kalian dapatkan hari ini. Ya, silakan Christian. Kami dapat menyimpulkan bahwa pemikiran-pemikiran yang melandasi revolusi besar dunia, yakni revolusi Amerika, revolusi Prancis, revolusi Rusia, dan revolusi Cina. Oke, dari penjelasan tadi dari Christian, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh revolusi dunia ini sangat berpengaruh, khususnya mengenai munculnya ideologi baru seperti komunisme. Oke, nah itu tadi kesimpulan dari temannya, penutup dari Ibu sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang revolusi Indonesia. Jadi setelah kita mempelajari tentang revolusi di berbagai dunia, di berbagai wilayah, nanti kita akan mempelajari kembali revolusi Indonesia. Apa yang terbelakangi terjadinya revolusi Indonesia dan bagaimana bentuk revolusinya. Di akhir materi, Ibu berpesan bahwa setelah kita mempelajari revolusi ini, Dek, kita sudah mengenal bahwa ternyata pernah terjadi yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Nah, salah satunya juga terjadi di negara kita di Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang untuk datang ke negara kita yaitu melakukan kolonialisme dan imperialisme. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Tugas kita semua setelah mempelajari ini adalah bagaimana kita menjaga kekayaan alam dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia tercinta. Saya persilahkan sebagai penutup, silakan Andi disiapkan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.